Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stewart Khairun Anissa Putri Jana dan kedua teman saya yakni Azrina Halwahanani dan Saidah Sukma Lutfia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Adanya video animasi berikut untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik konseling behavior yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Darmingkawa MSI dan Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang operan conditioning. Tentunya teman-teman akan banyak yang bertanya, apa sih yang dimaksud dari operan conditioning? Definisi sebenarnya yakni suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut untuk dihilangkan atau dijadikan kebiasaan. Tujuan dari operan conditioning sendiri untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Lantas, perilaku yang tidak diinginkan itu seperti apa sih? Perilaku yang tidak diinginkan bisa jadi seperti tidak mau belajar, main HP sampai tengah malam, datang kuliah terlambat, tidak membantu teman dalam mengerjakan tugas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Operan conditioning sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yakni pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditujukan dengan menghilangkan sistem hukuman. Selain itu, dapat juga didukung dengan pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Untuk kekurangan dari operan conditioning, kami menuliskan 3 kekurangannya. Yang pertama, tanpa adanya sistem hukuman dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan dan dapat menjadi penghambat kegiatan belajar mengajar. Kedua, penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, ceweran justru berakibat buruk pada siswa. Dan kekurangan yang terakhir yakni kekurangan pada reinforcement positif yang akan dijelaskan setelah slide berikut. Kekurangannya salah satunya seperti penggunaan ranking kelas yang mengharuskan anak menguasai semua mata pelajaran. Seharusnya anak diberi penguatan sesuai dengan kemampuan, sehingga dalam satu kelas terdapat banyak penghargaan sesuai dengan bidang kemampuannya, seperti di bidang bahasa, matematika, fisika, menyanyi, menari, ataupun olahraga. Selanjutnya, operan conditioning memiliki 3 elemen, yaitu elemen ABC. Apa sih yang dimaksud dengan elemen ABC? Yang dimaksud dari elemen ABC yakni A sebagai antecedent, B sebagai behavior, dan C sebagai consequence. Antecedent adalah sebuah stimulus yang memunculkan sebuah tingkah laku baru, dan untuk behavior adalah sebuah respon dari stimulus berupa tingkah laku yang nampak. Dan yang terakhir, consequence adalah stimulus yang terjadi setelah tingkah laku muncul dan menentukan masa depan tingkah laku tersebut, apakah dipertahankan, ditingkatkan, atau bahkan dihilangkan. Prinsip-prinsip dari operan conditioning sendiri ada 2, yakni yang pertama reinforcement dan yang kedua adalah punishment. Lalu apa yang dimaksud dari keduanya ya? Maksud dari reinforcement sendiri yaitu suatu penguatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan tingkah laku. Sedangkan untuk punishment, tindakan sederhana dengan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan adalah perilaku yang tidak tepat. Reinforcement dan punishment dapat diberikan secara positif dan negatif. Reinforcement yang diberikan secara positif sifatnya adalah segera. Contohnya adalah pujian. Ketika seorang anak berhasil untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, maka guru akan langsung memberikan kata-kata pujian seperti contohnya, wah pintar sekali, atau yang lainnya.
Hal ini juga berlaku pada punishment positif yang harus diberikan secara segera. Contohnya, ketika seorang anak dipukul sedikit oleh orang tuanya karena berbuat hal yang tidak layak di depan umum. Untuk reinforcement negatif, diawali dengan cara mengambil kesempatan mendapatkan stimulus dan setelahnya terjadi kemunculan tingkah laku yang diinginkan. Contohnya adalah ketika seorang anak senang sekali untuk bermain game, namun sang anak tersebut tidak mau mengerjakan PR. Lantas, orang tuanya memberikan pilihan kepada anak tersebut. Jika kamu ingin terus bermain game, maka kamu harus mengerjakan PR. Namun, jika kamu tidak ingin mengerjakan PR, maka kamu tidak boleh untuk bermain game. Lalu perbedaannya apa dengan punishment negatif? Kalau punishment negatif, penurunan kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan yang diawali dengan cara mengambil kesempatan mendapatkan stimulus. Jika anak tersebut mau untuk mengerjakan PR, maka perintah dari orang tuanya tadi merupakan sebuah reinforcement negatif. Namun, apabila anak tersebut malah tidak mengerjakan PR, maka akan menjadi punishment negatif. Jadi, kembali lagi bahwa reinforcement dan punishment bukan dilihat dari bentuknya, melainkan dilihat dari efek tingkah laku setelahnya. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.